FGB man. Be strong in the Lord. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas kepercayaannya Pak Hendra. Rasanya pulang kampung saya. Soalnya tahun 90-an setelah saya kembali dari tugas di Jogja, rasanya Tomang Chapter ini nggak asing. Saya sering menguji, malah terakhir saya ingat sebelum sampai kemari pernah di Ibis Hotel dan sebagainya. Dan hari ini masih ketemu sama Pak Andre, masih sehat ya Pak Andre. Ya, terima kasih juga bakal Pak Rudi yang semasa kepengurusan Pak Adrian tuh jadi pembina kita di Banten. Cuman kalau saya mungkin jarang, karena Pak Rudi udah kelihatan banyak ininya, serdadunya kelihatan banyak, jadi lupa juga wajahnya. Pak Rudi, terima kasih banyak Pak Rudi. Pak Len juga. Saya pikir cukup ini Pak, LOM sekarang berkembang Pak. Hari ini laporan saja Pak, istri saya nggak bisa ikut hadir kemari karena ada anniversary Pak dari Alam Sutra Chapter Pak. Mereka ada di Sentul, di tempatnya Pak Keke. Baik teman-teman, dan yang lain-lain mungkin ada teman-teman juga yang lama yang pernah ketemu dengan saya. Kita ketemu lagi dalam kondisi baik, sehat. Kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan baik. Tuhan jaga, pelihara kita, pribadi lepas pribadi, dan sekali lagi Tuhan buktikan bahwa kita beribadah kepada Dia tidak pernah sia-sia. Amin. Baik, saya akan menyaksikan bagaimana perubahan hidup saya dari masa 30 tahun yang lalu. Jadi kisah ini 30 tahun yang lalu, pertobatan saya, karena saya pikir banyak yang baru di sini yang baru saya kenal, salam kenal sama semuanya. Saya bertobat lewat satu peristiwa kecelakaan yang hampir mengakibatkan kematian bagi wanita yang tadinya akan menjadi nomor 2, ya. Karena semasa sebelum saya mengenal Tuhan, inilah saudara-saudaraku, seringkali berkat itu bisa menjadi awal daripada kehancuran. Kalau Anda tidak bisa menanganinya dengan baik, apalagi Anda belum kenal Tuhan. Ya, karena waktu itu terus terang kita kan dari keluarga yang mau tidak lepas dari keyakinan tertentu, di mana kami harus kalau tanggal 1, tanggal 15 bulan Tionghoa itu harus datang ke satu tempat. Dan sampai hari ini saya pikir mediatornya masih ada di daerah Kebayoran Lama. Dia itu mendapat sesuatu, dia yaitu pusatnya di Snack Temple di Pineng, ya, namanya Mpeceng Kunyong tuh. Dia jadi orang ini bisa menerima dia masuk dan kemudian ini. Dan waktu itu apa yang saya lakukan, karena waktu itu ya karir lagi sedang nanjak, ya, jadi terutama saya tanya, waktu itu saya di properti, jadi segala sesuatu saya tanya apa yang saya mau lakukan. Ya, mau beli kendaraan aja masih mesti nanya segala macam, mau terima bawahan pun demikian dan sebagainya. Jadi semua dasar dari sana. Sampai satu ketika di satu kesempatan saya dikatakan begini, dia panggilnya Tecu ya gitu. Tecu, kalau Tecu bisa punya istri kedua, Tecu bakal kaya besar. Jangan ada yang amin. Ini bahaya kalau dia amin. Dosa besar saya. Karena bakal pria kalau dibuat seperti itu, waduh luar biasa Pak. Sorry ya. Saya pikir di sini semua tobat semua udah. Jadi nggak ada yang bilang, aduh enak loh emang. Kalau saya dulu, wih kesempatan kalau begini caranya ya kan. Nah mulai kan, ya kehidupan di kantor tahu sendiri gitu. Dan istri saya dapat istri yang disiplin lagi. Waktu itu belum seperti sekarang. Kalau sekarang udah sulit ya, udah bisa pakai video call segala kan. Kalau dulu kan enggak. Dia telepon, jam telepon dia selalu tepat, selalu waktunya sama. Jadi waktu dia ngecek saya tuh enak. Saya selalu akan punya jawaban yang bagus-bagus semua. Ya sampai akhirnya saya ketemu dengan seseorang lah ya. Singkat cerita aja, kalau ntar kepanjangan. Ya, singkat cerita, saya mulai istilahnya memulai lah ya untuk membuat sejarah baru gitu ceritanya di dalam pernikahan. Ya, nah ternyata waktu saya menuju satu proyek di satu hari waktu itu di Cilegon, saya waktu itu saya juga bekerja dengan
kakak daripada Pak Wilson pribadi, Pak Deddy Kusuma. Ya, proyeknya ada waktu itu ada di Pondok Cilegon Indah dan kita pegang Pasar Pagi Bangga 2 waktu itu. Saya lagi berangkat ke sana, ke Cilegon ini, pergi nggak ada masalah. Pergi biasa semua lancar, apa segala macam lancar. Sampai di sana biasa, maaf bapak-bapak, saya pikir ini kan masa lalu ya. Yang beginian kan kita taruh di satu tempat. Taruh dulu di tempat itu gitu loh. Ya sudah, saya tinggalin, saya rapat apa segala macam, pulang sore, malam hari saya pulang. Pulang sampai menjelang, jadi sudah di pintu keluar dari Tomang Tol, dulu kan di tengah-tengah itu dulu ada gate-nya. Kemudian saya keluar, terus saya ngomong sama dia, saya bilang, udah ya, mendingan kita pelan-pelan aja, kamu juga, ini toh juga tempat kos kamu kan sudah nggak terlalu jauh. Ya. Nah, waktu saya mengambil jalur yang paling kiri waktu itu, Tomang Tol hanya ada 3 jalur, 1, 2, dan 3. Ya, jalur 3 adalah jalur darurat. Saya juga pikir pelan-pelan aja. Entah gimana sampai hari ini pun saya tidak pernah bisa menjawab, karena saya tidak pernah mencatat nomor dari truk tersebut. Ya, yang pasti saya cuma ingat di depan saya tiba-tiba ada truk tanah. Itu saja yang saya ingat. Karena nomornya saya tidak pernah catat, nanti mungkin waktu pulang ke surga saya tanya kalimat Tuhan. Tuhan, kok bisa kejadian begitu gitu ya? Kenapa tiba-tiba ada mobil, kok saya kagak bisa lihat gitu? Ada truk di depan saya sudah nggak bisa menghindar. Akhirnya saya buang coba ke kanan, ya, kiri saya tuh kena. Dan terus terang, kap ini dengan senderan kepala tuh nempel. Nah, Tuhan memberikan tanda sampai hari ini ada. Tanda saya tuh cuma pecah di sini nih, saya ada di sini. Ya, ini bekas pecahan kaca atau apa saya juga tidak mengerti. Ini yang Tuhan tinggalkan bagi saya. Jadi saya punya ingatan tiap kali kalau mau aneh-aneh, nah ini lagi nih, bisa panjang nih urusannya gitu kan. Nah, itu Tuhan baik loh. Ya, tetapi yang saya bawa ini pendarahan otak. Nggak bisa menghindar. Harus telepon ke rumah, kasih kabar kan. Dan istri saya kaget. Istri saya baru bisa berkata, selama ini aku percaya sama kamu, kok bisa seperti ini kamu? Tapi Tuhan memang baik. Itulah awal daripada pertobatan kita. Ya, dimana saya merasakan seperti kalau kan belum kenal Alkitab, ya, belum baca Alkitab dan sebagainya. Kalau sekarang baca, ada manusia yang pengen mati tapi kagak bisa mati, nah itu saya. Karena pengen, rasanya lebih baik mati aja daripada ngurusin yang beginian gitu. Apalagi dia pendarahan otak. Dan pada waktu saya sempat dirawat 1 hari, kemudian dokter juga hubungi saya. Dia berkata, ini kagak ada pilihan, harus buka tengkorak. Ini harus dibuka karena pendarahan dalam otak. Terus saya tanya, dokter kalau memang begitu, kira-kira bagaimana chance-nya? Chance-nya 50-50 antara hidup dan mati. 1. Kemudian yang kedua, setelah dibuka pun, kalaupun berjalan dengan baik, lancar operasinya, belum tentu bisa normal. Kemungkinan bisa idiot. Aduh, saya ingat benar hari itu saya berkata, kalau anak kucing gampang saya pelihara, ini anak orang loh. Belum lagi ya keluarga kan pasti. Keluarga sudah nggak bisa terima kondisinya seperti itu ya. Tapi puji Tuhan. Awal di mana kemudian kami ada satu kerabat kita dari keluarga kerabat dari istri, dia juga baru saja bertobat. Dari sama-sama kita kumpulannya sama, kumpulannya dulu ke tempat si mediator ini gitu ya, di salah satu kelenteng di Kebayoran Lama. Ya, kita sama, dia juga baru tobat. Kemudian dia mulai ajak kita ke gereja. Dan saya ingat persis bagaimana Tuhan mengubah. Tuhan Yesus memang luar biasa. Ya, jadi bukan hal yang ini, kalau mungkin di sini banyak kesaksian juga mengatakan hal yang sama. Saya waktu pertama kali masuk ke gedung gereja, ya terus saya bicara banyak di Dewa Ruci, GBI Sungai Yordan. Itu adalah gereja pertama saya. Ya, waktu itu masih ada Pak Wim, Pak Yonas dan sebagainya masih komplit, Pak Marsudi. Ya. Saya masuk itu, kemudian saya nggak bisa menahan air mata saya, dan waktu saya setiap kali saya pejamkan mata saya, itu seperti Tuhan membuat slide film. Semua kejahatan saya selama ini, bagaimana hubungan-hubungan yang tidak baik yang saya lakukan dan sebagainya, bagaimana saya berbohong kepada keluarga dan sebagainya, semua keluar. Selama hampir 2 jam itu saya menangis terus-terusan. Ya, itu mulai
ada semacam kekuatan. Tetapi saudaraku, yang menjadi masalah kan bukan saya. Saya mungkin bisa terobati, tapi istri saya ini. Tapi kembali lagi, Tuhan kita luar biasa. Dia sempurna melakukan segala sesuatunya. Kalau dia ingin bereskan, dia bereskan sekaligus. Dia tidak setengah-setengah. Ya, istri saya kemarin mungkin juga ada dengar, mungkin ada kesaksian ya ini saya puji Tuhan. Kok saya merasa ada satu yang nyambung, ya ada benang merah yang mana Tuhan berikan kepada saya dan istri saya juga kesaksian yang sama di pertemuan doa pagi, ya. Jadi istri saya tuh mulai ada kuasa untuk mengampuni. Biarpun saya harus akui ya sulit dan perlu waktu. Belum lagi kami di rumah sakit, istri saya merawat dia 31 hari. Saya ingat 1 bulan lamanya. Istri saya itu berusaha, setiap kali istri saya pagi-pagi dia sampai dengan siang di tempatnya Pak Niko di Karsa Pemuda, dia pulang dia selalu jenguk. Dia jenguk. Nah kadang-kadang ketemu saya, nah kurang ngajar nih, maaf nih sekali lagi kurang ngajar ya, saya bilang. Suster itu seringkali suka ngejek gitu loh, tuh yang tua, tuh yang muda. Enak lah kita ngedenger dia, aduh saya kalau saya yang punya rumah sakit mungkin saya pecat semua itu. Banyak gangguan saudara-saudaraku. Yang dimana mungkin gampang, kita ngomongnya gampang. Waktu di rumah sakit sih tenang-tenang, pulang ke rumah, belajar lagi piring terbang. Latihan kita mulai, ngomong tukang bohong lu. Ya selama ini gue percaya segala macam bu. Ya waduh udah macam-macam deh. Itu berjalan saudara. Tapi saya lihat sesuatu yang luar biasa terjadi pada istri saya. Dia mulai bisa mengampuni. Dia begitu mengasihi, ya tiap kali berapa kali saya lihat, ya kadang-kadang maaf ya, saudara-saudaraku, orang kalau dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar, itu seringkali kan terjadi hal yang aneh-aneh. Nah itu yang tanggulangi istri saya. Dia tetap mengasihi, dia bilang, kamu sehat, kamu jangan macem-macem lah, ya kamu jangan punya pikiran segala macam. Dia rawat, dan satu hal yang lebih lagi yang membuat saya makin merasa bahwa Tuhan Yesus benar adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia dan tidak kepalang tanggung menyelamatkannya. Istri kita tuh bersedia bawa pulang anak ini ke rumahnya. Diantar sampai ke rumahnya. Hancur saya. Saya hampir saja membuang mutiara. Betul kalau kata ada satu gembala sidang saya pernah mengatakan di Jogja. Beliau bilang itulah Pastor Yana. Orang yang selingkuh itu bodoh dan tolol banget. Anda kalau orang dagang sudah dapat 80%, Anda cuma nyari ya tinggal yang 20%. Anda coba ambil 20%, Anda rugi besar lagi. Saya percaya di sini sudah nggak ada yang demikian. Kalau ada tobat, kembalikan kepada fungsinya semula. Ya, jadi perjalanan waktu terus akhirnya ini, dan saya melihat istri saya terus ya terjadi perubahan demi perubahan sampai akhirnya kami 15 September kami dibaptis ya di sana, dan Tuhan sekali lagi membuktikan kepada saya, terutama pada saya pada waktu itu. Ya tentunya saya harus menghindari kan, bagaimana supaya hubungan ini nggak bisa berlanjut gitu kan, ya kan, ya biarpun memang itu dia tadi mengasihi, tapi mengharapkan tetap ada. Dan sekali lagi Tuhan buktikan pada saya, tiba-tiba saya dipindah tugaskan ke Yogyakarta. Saya waktu itu bangun Beringharjo Center. Pindah ke sana sehingga akhirnya ya kita berjauhan. Kita berjauhan, terus kemudian singkat cerita lagi, tahun 95 tiba-tiba dia mengirim surat kepada kita. Istri saya juga waktu itu saya masih di Jogja. Istri saya sampai kaget, kok dia tahu saya udah nama, nggak urusan dia tahu nggak tahu. Itu semua orang bisa tahu tentang alamat kita, nggak apa-apa. Tapi yang penting kabarnya gimana? Kabarnya bagus. Dia minta izin menikah kepada orang lain. Amin. Tuhan beri kesembuhan yang sempurna bakal dia. Dan Tuhan juga mengembalikan saya dengan istri saya secara sempurna. Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan, kami terus berdoa. Di tengah pelayanan terus kami lakukan hari lepas hari. 4 tahun lagi saya masuk usia pernikahan emas. Saya menikah muda. Maaf, istri saya lebih tua sebetulnya, beberapa tahun daripada saya. Anak saya yang pertama hari ini sudah 46 tahun.
dan aktif di politik. Ya. Jadi kalau Tuhan izinkan, kami akan masuk ke pernikahan emas 4 tahun yang akan datang. Kalau Tuhan izinkan. Ya, tapi kalau Tuhan tidak izinkan nggak apa-apa. Bagi kami sekarang, terus terang saya harus jujur mengatakan, kami sedang menikmati masa-masa indah kami kembali. Ya, istri saya juga melayani, hari ini ada di Alsut bersama teman-temannya dari LOF. Saya pun demikian, tetap saya di Banten. Ya maaf, saya sebagai seorang bendahara juga di Banten. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu bertanya apa sih sekarang kerja saya sudah pensiun karena sebelumnya saya banyak di building management, saya banyak menangani beberapa mall, bukan pemilik mall, ya, tapi cuman hanya nangani saja karena kami hanya building management itu. Kemudian kalau hari ini ditanya apa kerjaan saya, mungkin beberapa teman-teman, Pak Dali pun seringkali kalau Pak Dali pasti Pak Dali negor ini masalah ini. Ya, saya tuh full time trader untuk saham. Jadi saham-saham saya ini, Pak Len, murah bagus Pak Len, aman, lancar, ya. Karena Pak Len salah satu ininya itu sahamnya bagus, itu termasuk saham bagus itu, ya. Jadi itulah yang saya lakukan hari lepas hari. Tolong Kak, ya saya hanya bisa berkata pada teman-teman yang hadir di sini semua, kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus itu adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendiri. Apapun masalah dalam hidup kita, pasti Tuhan akan tolong. Karena bagi Tuhan terlalu mudah untuk menolong kita. Tetapi ingat, ya, ada satu kata hamba Tuhan, saya tidak sebut hamba Tuhan ini siapa. Tapi ada kata-kata begini, Tuhan tidak pernah tertarik menyelesaikan masalah kita. Saya ulang sekali lagi, Tuhan tidak pernah tertarik menyelesaikan masalah kita. Tapi Tuhan sangat tertarik menyelesaikan masalah kita bersama-sama dengan Dia. Itu prinsip di dalam kehidupan kita. Ikut sertakan Tuhan dalam segala sesuatunya. Anda akan lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah. Karena saya pun sempat diproses, sesudah itu masih ada proses lagi Bapak Ibu. 2003, 2010 saya diproses. 7 tahun lamanya. Untuk satu hal yang sebenarnya saya baru pahami. Hati-hati dengan kesombongan rohani. Ya, di lain kesempatan saya akan bersaksi kalau memang ada kesempatan untuk itu. Karena ini kalau nggak terlalu panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tomang chapter maju terus. Be strong in the Lord. FGB man.